Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan kembali sirah nabawiyah ark perang Badar. Ini ya, terkait dengan setelah perang. Oke. Kita langsung share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Kota Mekah menerima berita kekalahan. Oke. Kaum musyrikin lari tunggang langgang dari medan perang Badar secara sporadis dan tidak teratur. Mereka bercerai-berai di lembah-lembah dan celah-celah perbukitan. Langkah mereka menuju kota Mekah dengan penuh ketakutan, tidak tahu bagaimana harus memasukinya karena malu. Ibnu Ishaq berkata, orang pertama yang datang membawa berita Quraisy adalah Al-Haisaman bin Abdullah Al-Khuzai. Lalu mereka bertanya kepadanya, berita apa yang kau bawa? Dia menjawab, kematian Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abu Al-Hakam bin Hisham, maksudnya adalah Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf. Kemudian dia menyebutkan para pemimpin Quraisy lainnya. Tatkala dia mulai menghitung-hitung bangsawan Quraisy, berkatalah Sofwan bin Umayyah yang sedang duduk di Hijr Ismail, demi Allah, jika orang ini waras, tanyakanlah kepada tentangku. Maksudnya adalah bahwa wah, nyawit nih orang gitu, mungkin kata kalau bahasa sekarang kayak gitu ya, wah nyawit nih orang, nggak benar nih orang ini pasti orang gila nih, coba tanyain tentang aku masih hidup gitu ya, kata Sofwan gitu. Maka orang-orang Mekah bertanya, apa yang dilakukan oleh Sofwan bin Umayyah? Maka dia menjawab, Al-Haisaman, itu dia sedang duduk di Hijr Ismail, demi Allah aku melihat ayah dan saudaranya saat terbunuh. Oh, berarti ini nggak nyawit nih orang, orangnya waras. Oke, Abu Rafi' Maula Rasulullah SAW berkata, ini udah beda kisah lagi. Dahulu aku adalah budak milik Al-Abbas. Al-Abbas itu ikutan perang ya. Ini Al-Abbas ini adalah paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Al-Abbas ikut perang dan kemudian tertawan, gitu ya, tertawan oleh malaikat. Kalau itu Islam telah masuk kepada kami Ahlul Bait. Lalu Al-Abbas masuk Islam pula. Demikian pula dengan halnya Ummu Fadl, yaitu istrinya, dan juga diriku. Hanya saja Al-Abbas masih menyembunyikan keislamannya. Ketika itu Abu Lahab, pamannya Nabi juga tapi kafir, tidak ikut serta dalam perang Badar. Tatkala berita telah sampai kepadanya, oh ya, by the way, Abu Lahab nggak ikut perang Badar karena diwakilkan oleh orang yang berhutang kepada Abu Lahab gitu ya. Gitu. Jadi Abu Lahab dia di Mekah. Oke. Berita kekalahan telah sampai kepadanya, maka Allah pun mempermalukan dan menghinakannya. Sedangkan kami mendapatkan dalam diri kami kekuatan dan izzah. Aku seorang laki-laki lemah yang bekerja sebagai pembuat anak-anak panah. Aku ini adalah Abu Rafi', yaitu adalah budak milik Al-Abbas. Oke. Aku biasa membentuk anak-anak panah tersebut di sisi Zamzam. Demi Allah, sungguh aku sedang duduk di sana sambil membentuk anak-anak panah yang ada padaku. Sedangkan di sisiku duduk pula Ummu Al-Fadl. Kala itu berita kemenangan kaum muslimin yang sampai kepada kami membuat kami bersuka cita. Tiba-tiba Abu Lahab datang menyeret kedua kakinya. Maksudnya jalannya itu kayak penuh kejengkelan gitu ya, untuk niat jahat hingga duduk di sisi sumur Zamzam. Saat itu posisi punggungnya membelakangi punggungku. Nah, maksudnya adalah Abu Lahab tidak sadar ada aku di situ, Abu Rafi' maksudnya. Manakala dia duduk-duduk demikian, tiba-tiba orang berkata, ini dia Abu Sufyan bin Al-Haris bin Abdul Muthalib telah datang. Ini Abu Sufyan ini bukan Abu Sufyan bin Harb, tapi Abu Sufyan bin Al-Haris adalah sepupu Nabi Muhammad SAW, gitu. Karena Al Haris itu adalah anaknya Abdul Muthalib gitu ya. Nah, jadi masih keluarga masih Bani Hashim gitu ya. Oke, lalu Abu Lahab pamannya Nabi berkata kepadanya, kemarilah, sungguh kamu pasti membawa berita. Lalu dia duduk di dekatnya sementara orang-orang berdiri mengerumuninya. Maka Abu Lahab berkata lagi, wahai anak saudaraku, yaitu keponakanku gitu ya, tolong beritakan kepadaku apa yang telah terjadi terhadap orang-orang kita.
Maka Abu Sufyan bin Al-Haris menjawab, "Iya, begitu kami berjumpa dengan kaum muslimin, dengan mudahnya mereka menghabisi kami seakan kami menyerahkan pundak-pundak kami untuk mereka bunuhi sekehendak mereka dan menawan kami sekehendak mereka. Demi Allah, sekalipun demikian aku tidak mencela orang-orang kita, karena kami dihadang orang-orang putih penunggang kuda bercak-bercak di antara langit dan bumi. Demi Allah, tidak ada sesuatu pun yang mereka sisakan dan tidak ada sesuatu pun yang dapat menghentikan mereka." Wah, ketika mendengar penunggang kuda bercak-bercak putih, orang-orang putih, Abu Rafi kemudian ini mengangkat atap bilik sumur Zam-Zam dengan tanganku, gitu. Jadi keluar gitu ya dari sumur Zam-Zam, lalu kemudian berkata, "Demi Allah, itu adalah malaikat." Wow, langsung ketika mendengar itu Abu Lahab yang lagi jengkel mengangkat tangannya, menampar ke arah wajahku dengan tamparan yang keras. Maka aku menerkamnya, tapi dia berhasil menangkap dan memikulku, gitu ya, dimikul dan kemudian dihempaskan ke bumi, duar. Kemudian duduk di atasku sambil memukuliku, gitu ya, oleh Abu Lahab. Maka kala itu aku seorang laki-laki yang lemah. Melihat itu Ummu Al-Fadl, yaitu istrinya Al-Abbas yang ada di situ, pergi ke arah salah satu tiang bilik, dicopotin tiang bilik itu, dipukulilah kepala Abu Lahab, duar, gitu ya, sehingga membuat kepalanya luka menganga. Wah, langsung lukanya itu mengerikan. Lalu Ummu Al-Fadl berkata kepadanya, "Engkau berani menganiayanya manakala tuannya tidak ada di sisinya." Maka dia pun berlalu dalam keadaan hina dan malu. Demi Allah, dia hanya bertahan hidup 7 hari saja setelah itu. Selanjutnya Allah mengirimkan kepadanya penyakit adasa, lalu mengakhiri hidupnya. Adasa adalah bisul yang tumbuh di sekujur badan dan orang Arab menganggapnya penyebab kesialan. Anak-anaknya pun nggak berani buat deket-deket, takut tertular gitu ya. Biarin aja gitu hingga 3 hari. Maksudnya ketika Abu Lahab meninggal dunia karena penyakit itu, penyakit kulit, anak-anaknya pun tidak berani untuk mengkuburkannya. Dibiarin 3 hari, tidak didekati jenazahnya, tidak berusaha untuk menguburkannya. Mereka khawatir mendapatkan karena mereka khawatir mendapatkan aib karena dibiarin, maka dia gali lubang untuknya, didorong-dorong jenazahnya itu, jenazahnya Abu Lahab dengan kayu, dilemparinya dengan batu dari kejauhan, kemudian hingga terkubur gitu ya. Nah, itu kisahnya. Demikianlah kota Mekah menerima berita kekalahan telak di medan perang Badar. Hal itu telah menggoreskan dampak yang sangat negatif terhadap psikologis mereka, sampai-sampai membuat mereka melarang meratapi orang-orang yang sudah mati tersebut, agar kaum muslimin tidak bergembira atas musibah mereka. Salah satu kejadian langka bahwa Al-Aswad bin Al-Muttalib memiliki 3 orang putra yang gugur pada perang Badar. Dia sebenarnya ingin meratapi mereka sementara dia sendiri seorang yang buta. Suatu malam dia mendengar suara wanita meratap, lalu dia mengutus budaknya untuk menyelidiki seraya berkata, "Lihatlah apakah sudah dibolehkan meratap. Apakah orang-orang Quraisy telah meratapi orang-orang yang mati di antara mereka? Semoga saja aku bisa meratapi Abu Hakimah, anaknya itu Al-Aswad, sebab lubuk hatiku telah terbakar." Setelah itu budaknya pun kembali setelah dia mendengarkan suara ratapan wanita, seraya memberitakan, itu hanyalah wanita yang meratapi untanya yang hilang. Mendengar hal itu, Al-Aswad sudah tidak bisa menahan diri lagi, lalu merangkai beberapa untayan bait syair. Apakah dia meratap karena unta yang sesat dan kegelisahan menahannya untuk tidur? Jangan meratapi bakar, akan tetapi ratapi Badar. Karenanya nenek moyang menjadi berkurang. Pada Badar, pejalan malam Bani Hasis, Makhzum, dan anak-anak Abu Al-Walid. Jika engkau hendak meratap, ratapilah Uqail, ratapilah Haris, si singa para singa. Ratapilah mereka semua dan jangan sebut nama semua, sementara tiada padanan bagi Abi Hakimah. Sungguh setelah mereka orang-orang menjadi pemimpin, andai bukan karena Badar, tidaklah mereka menjadi pemimpin. Oke. Nah, meratap tuh ya Al-Aswad. Oke, kota Madinah menerima berita kemenangan.
Tatkala kemenangan sudah diraih kaum muslimin secara sempurna, Rasulullah SAW mengirimkan 2 orang untuk menyampaikan kabar gembira kepada penduduk Madinah, sehingga berita gembira ini cepat tersebar. Abdullah bin Rawahah, beliau utus untuk menyampaikan kabar gembira kepada penduduk yang tinggal di dataran tinggi, sementara Zaid bin Harisah, beliau utus untuk menyampaikan kabar gembira kepada para penduduk yang tinggal di dataran rendah. Sementara orang-orang Yahudi dan kaum munafikin telah menghembuskan isu bohong di Madinah, bahwa bahkan mereka sampai menyebarkan berita bahwa Nabi SAW telah terbunuh. Tatkala orang-orang munafik ini melihat Zaid bin Harisah menunggang Al-Qaswa, yaitu unta Rasulullah SAW, maka berkatalah orang-orang Yahudi itu, sungguh Muhammad telah terbunuh, inilah untanya kita kenal. Ini Zaid datang tidak tahu apa yang harus dikatakan karena panik dan datang untuk membawa berita kekalahan. Nah, manakala kedua utusan itu telah sampai, kaum muslimin pun mengurumuni mereka berdua dan mulai mendengar berita bahwa berita kemenangan gitu ya, hingga mereka benar-benar yakin bahwa kaum muslimin telah meraih kemenangan. Maka keceriaan dan kegembiraan pun melanda semua dan pekik tahlilan la ilaha illallah dan takbir Allahu Akbar bergema di santero kota Madinah. Para pemimpin kaum muslimin yang berada di Madinah bergerak menuju jalan ke Badar untuk memberi ucapan selamat kepada Rasulullah SAW atas kemenangan besar ini. Usama bin Zaid berkata, berita kemenangan ini datang tatkala kami selesai mengebumikan Ruqayyah binti Rasulullah SAW, yang merupakan istri Utsman bin Affan. Ketika berangkat, Rasulullah SAW menugasiku bersama Utsman ya untuk mengurusnya. Oke. Baik, kita lanjutkan kembali memperselisihkan harta rampasan. Rasulullah SAW menetap di Badar selama 3 hari setelah berakhirnya pertempuran. Dan sebelum beliau berangkat dari sana, terjadi perselisihan di antara pasukan kaum muslimin seputar harta rampasan. Ketika perselisihan semakin memuncak, Rasulullah SAW memerintahkan agar seluruh pasukan mengembalikan semua yang ada pada mereka. Mereka pun melaksanakan perintah tersebut. Kemudian turunlah wahyu yang memecahkan problem tersebut. Oke, begini kisahnya. Diriwayatkan dari Ubadah bin As-Samit, dia berkata, kami pergi bersama Rasulullah SAW. Kemudian aku turut serta bersamanya dalam perang Badar, dan kedua pasukan bertemu. Allah mengalahkan pasukan musuh. Selanjutnya satu kelompok pasukan muslimin pergi melacak jejak mereka, mengejar dan juga membunuh. Satu kelompok lagi sibuk mengurus harta rampasan, menjaga dan mengumpulkan. Dan juga ada satu kelompok lagi mengelilingi Rasulullah SAW agar tidak satupun musuh dapat menyentuh beliau. Hingga hari pun beranjak malam dan orang-orang kembali ke tempat masing-masing. Lalu berkatalah para pengumpul harta rampasan. Jadi ada 3 kelompok gitu ya. Tadi ini satu yang mengejar orang-orang yang kabur gitu ya. Terus kemudian kelompok kedua adalah pengumpul harta rampasan, dan kelompok ketiga adalah pelindung Nabi Rasulullah SAW. Nah, berkatalah pengumpul harta rampasan, kamilah yang mengumpulkan, tidak ada seorang pun yang memiliki jatah di dalamnya. Lantas berkata pula kelompok yang pergi mengejar musuh, kalian tidak lebih berhak dari kami, kamilah yang mengusir musuh dan menghancurkannya. Kemudian berkata pula kelompok yang melindungi Rasulullah SAW, kami amat khawatir musuh dapat menyentuh beliau meski sedikit saja, karenanya kami sibuk dengan hal itu. Berkenaan dengan kejadian ini, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Anfal ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul, fattaqullaha waslihu dzata bainikum wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan itu kepunyaan Allah dan Rasul. Sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu. Nah tadi ya, hubungannya tadi sedikit retak. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu orang-orang yang beriman. Oke. Maka Rasulullah SAW pun membagi-bagikan di antara kaum muslimin. Oke. Nah, kita lanjutkan. Tentara Muhammad bergerak menuju Madinah. Setelah menetap selama 3 hari di Badar, Rasulullah SAW bersama tentaranya bergerak menuju Madinah dengan membawa para tawanan dari kaum musyrikin. Sementara harta rampasan yang didapat dari mereka juga diangkut dan dipercayakan kepada Abdullah bin Ka'ab. Tatkala keluar dari jalan sempit As-Sofra, beliau singgah di bukit pasir antara jalan sempit tersebut dan An-Nariziyah.
Di sanalah beliau membagi-bagikan harta rampasan kepada kaum muslimin dengan jatah yang sama setelah mengambil 1/5 darinya. Maksudnya adalah 1/5 harta rampasan perang untuk Allah dan Rasulnya gitu ya. Kemudian 4/5 dibagikan secara merata kepada kaum muslimin. Oke. Dan ketika sampai di As-Sofra, beliau memerintahkan agar membunuh An-Nadhr bin Al-Harith yang merupakan pembawa panji kaum musyrikin pada perang Badar. Dia salah seorang penjahat kelas kakap Quraisy dan termasuk orang yang paling keras di dalam melakukan kelicikan terhadap Islam dan menyakiti Rasulullah SAW. Dia akhirnya dipenggal lehernya oleh Ali bin Abi Thalib. Tatkala sampai di Iraq Az-Zabiyah, beliau memerintahkan lagi agar membunuh Uqbah bin Abi Mu'id dan telah dipaparkan sebelumnya di periode Makkah. Bagaimana dia menyakiti Rasulullah SAW? Dia adalah orang yang melempar kotoran unta ke arah kepala Rasulullah SAW di saat beliau sedang sholat dan mencekik beliau dengan pakaiannya. Bahkan hampir saja membunuh beliau andai kata Abu Bakar tidak menghalanginya. Manakala beliau memerintahkan agar membunuhnya, Uqbah berkata, "Siapa yang mengurusi anak-anakku wahai Muhammad?" Beliau SAW menjawab, "Api neraka." Lalu dia dibunuh oleh Asim bin Sabit al-Ansori. Ada riwayat yang menyebutkan dia dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib. Berdasarkan sudut pandang perang, eksekusi terhadap kedua togut ini wajib dilaksanakan. Sebab mereka berdua bukan hanya tawanan perang, tapi penjahat perang menurut terminologi kontemporer. Oke, baik teman-teman sekalian, kita ngajinya sampai situ dulu sirah nabawiyah terkait dengan berita kekalahan untuk Mekah dan kemudian berita kemenangan untuk Madinah dan perjalanan gitu ya menuju Madinah lagi dari Badr. Oke, demikian ngaji kita pada hari ini. Kita baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.